Halo teman-teman, nih kita lagi ini ada teman kita orang Indonesia juga yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, informasi juga buat teman-teman yang mau berangkat mungkin ke luar negeri. Ya, sekarang nih pokoknya nih yang ada teman kita ini khususnya buat yang mau berangkat ke Turki untuk lebih hati-hati atau untuk lebih waspada lagi, lebih teliti lagi memilih agent ataupun orang-orang yang akan memberangkatkan kalian ke suatu negara. Ya, sekarang ini kan ibaratnya khususnya di Turki. Nah, kita mau tanya-tanya pengalaman mereka, apa yang terjadi kepada mereka di sini hingga mereka ya boleh dikatakan terlantar ya. Nanti kita tanya-tanya buat sama mereka bagaimana pengalaman mereka, dan ini informasinya saya bagikan buat teman-teman semua ya. Oke. Halo Mas, namanya siapa? Lama. Rama. Ya. Mas yang satu lagi? Adi. Adi. Nah, ini kan ceritanya Mas, ini pengalamannya katanya kan terlantar ya di sini ya. Ya, sekarang syukur alhamdulillah kan udah dapat pekerjaan. Nah, pengalamannya kenapa bisa sampai terlantar ya kemarin? Dulu. Ayo cerita. Ya waktu itu ya sedikit pengalaman juga. Ya karena sebelumnya sih karena miskomunikasi sih sebenarnya. Nah, Ya kayak gimana ya sampai sini. Ya sebelum sampai sini dah kan sebelum di Turki masih di Indonesia nih. Ya kata agennya dah kamu ke sana udah kerja udah langsung gini misalnya udah langsung dapat hotel udah kerja, dan setelah sampai sini itu masih nunggu itu berapa bulan tuh kan 4 bulan ya, 4 bulan tuh masih nunggu. Setelah itu belum ada kepastian. Setelah itu ya kalau untuk saya pribadi sih bukannya ditelantarin sama agennya tidak sama, tapi agak lambat gitu. Jadi saya 4 bulan nganggur. Setelah itu diajak interview sama agen saya, sama kan agen sama saya. Nah itu apa namanya tuh udah interview, nunggu lagi sebulan baru diterima di hotel. Tapi kebanyakan sih kalau kita kan sudah bersyukur ini dibantu juga sama teman-teman Indonesia di sini juga banyak, dan agennya juga bertanggung jawab juga untuk ngurusin. Tapi banyak juga teman-teman di luar sana yang masih terlantar juga tidak diurusin sama agennya. Dan saya juga dapat kemarin ketemu sama teman dari Indonesia juga sama, katanya dia mau dibawa ke Polandia. Itu sekitar berapa orang, itu 8 orang kayak. Nah itu dia ngakunya mau dibawa ke Polandia. Setelah itu transitnya di Turki. Setelah sampai di Turki itu berapa hari sudah lost kontak sama agennya, jadinya dia terlantar di sini. Dan ya lihat nasibnya dia udah gini sih, kerjanya di pabrik lah. nah, perjanjian sama agennya itu gimana awalnya? Perjanjian awalnya gimana? Kalau saya pribadi perjanjiannya nggak ada. Oh, nggak pakai perjanjian awalnya. Awalnya saya nggak pakai Cuman bilang apa nyampe Turki ya untungnya sih agent saya apa namanya dia bertanggung jawab sih. ya bertanggung jawab. Terus waktu kita nganggur juga kan dibiayain masalah dibiayain. tempat tinggal, makan segala macam, masih tanggung jawab, masih ada komunikasi nanti buat kelanjutannya gimana. Cuman ya karena terlambat doang kayaknya datang kecepatan sih kayaknya gitu doang. Soalnya kita datang waktu pas winter, sedangkan hotel bukanya pas summer gitu. Tapi waktu awal-awal nganggur juga kan pas bulan pertama itu udah dibikinin ikamet buat izin tinggal, jadi kita aman nggak ilegal. Udah gitu kita nunggu interview pas summer interview dapat panggilan, alhamdulillah kerja. Nah, kalau boleh tahu biaya yang dikeluarkan untuk berangkat ke sini nih sekitar berapa? Kalau aku sih 26.
Sekitar 26 juta ya. Ya, Kalau Mas yang satunya 35. sekitar 35 juta. Nah, berarti ibaratnya di sini nih udah berapa lama? Udah 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. 5 bulan. Sekitar 5 bulan, tapi tempat tinggal atau biaya makan gimana? Dikasih sama agent. Oh, ditanggung. Iya. Nah, itu untungnya. Tapi kalau buat teman-teman juga itu yang masih yang kemarin saya ketemu itu dia memang benar-benar tidak dibantu sama sekali sama agennya, emang dia udah lost kontak. Tapi untungnya saya masih dibantu juga. Agennya bagus lah. Agennya masih bertanggung jawab lah. Nah, berarti ibaratnya gini ya, banyak juga agen-agen yang nakal ya di sini ya. Banyak. Nah, jadi dari mas-masnya sendiri gimana? Apa pesan-pesannya buat teman-teman kita, teman-teman Indonesia yang mau berangkat ke, ya ini khususnya Turki ya. Mungkin ada negara-negara lain yang memang jadi tujuan orang Indonesia untuk pergi ke sana. Pesan-pesannya apa biar tidak kecewa ataupun biar tidak tertipu gitu. Kasarnya kan gitu ya. Iya. Nah, Jadi misalnya teman-teman gitu ya mau pengen kerja di luar, terus apalagi hotel gitu kan. Pertama kalian mendingan interview dulu di Indo, beresin visa kerjanya, tanda tangan kontrak yang kayak gitulah, semuanya udah diberesin, hotelnya udah tahu yang mana, gajinya berapa, pokoknya beresin aja dulu di Indo semuanya, persyaratannya udah beres semuanya. Visa kerja udah ada, hotel udah ada, nah baru berangkat ke ke negara tersebut, baru aman. ibaratnya udah jelas ya, ada hitam di atas putih, ada surat kontrak yang keluar ya. Udah ada tanda tangan kontraknya. Dan ingat juga jangan terlalu percaya sama omongan agent. Bilangnya di sana kerja, jangan, itu bullshit. Jadi kita harus cari informasi yang lebih detail lagi ya. Oh, oke deh, Mas. Terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita mungkin yang mau berangkat lagi ke sini. Ada teman-teman yang mungkin baru pengalaman pertama ya berangkat, jadi belum tahu pasti keadaan di sini bagaimana. Jadi intinya harus lebih hati-hati ya dan lebih teliti lagi ya. Dan satu lagi, kalau mau berangkat misalkan ke Turki, tolong dicek visanya. Oh iya. Jangan sampai visa holiday ke sini. Oh, berarti harus dipastikan dapat visa buat kerja ya. Dipastikan tuh visa working, emang working. Jangan sampai datang ke sini baru di sini baru ngurus visa kerjanya, jangan. Itu udah gimana ya? Pasti akan Proses lama lagi. Iya. Mending kita nunggu di Indonesia visa working permit jadi kita berangkat ke sini. Oke deh, makasih ya Mas buat waktunya. Semoga jadi ini pelajaran buat teman-teman Indonesia yang lain ya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari teman kita yang mungkin ya, dia sebenarnya agak sedikit kecewa dengan agen yang memberangkatkan dia ke Turki. Nah, untungnya dia dapat agen yang agak lumayan lebih baik gitu. Jadi dia berangkat ke Turki, dipekerjakan dengan visa holiday awalnya. Kemudian sampai di sini agak terlantar beberapa bulan, dan ya untungnya sih masih ditanggung biayanya maupun tempat tinggalnya. Ada juga sih banyak yang tidak ditanggung oleh agen-agen, malah dibiarkan lepas begitu saja diberangkatkan, tapi tidak ada komunikasi lagi antara agen dan orang-orang yang diberangkatkan ke sini. Nah, itu tadi pembelajaran buat kita. Bagi teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk berangkat ke sini ataupun ke negara-negara lain, ya harus lebih hati-hati, lebih waspada, lebih teliti lagi siapa orang yang memberangkatkan kita, dan di tempat mana kita akan ditempatkan. Kemudian kita diberangkatkan dengan visa holiday atau visa working. Nah, buat teman-teman dipastikan kalau mau bekerja ke sini harus punya visa pekerja dahulu, jangan mau diberangkatkan dengan visa holiday. Nah, oke ya, cukup sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.